guys, di video kali ini kita akan membahas tentang pengaruh transaksi online terhadap jumlah sampah selama pandemi. Instruksi dari pemerintah pusat untuk menerapkan beberapa kegiatan yang wajib dilakukan oleh masyarakat guna mencegah penularan COVID-19, antara lain work from home atau bekerja dari rumah, belajar di rumah, beribadah dari rumah, bahkan kegiatan belajar mengajar juga dari rumah secara online, menggunakan masker, rajin cuci tangan dengan menggunakan sabun. Home atau WFH dan social distancing membuat gerakan masyarakat dalam kehidupan menjadi tersendat. Karena pada work from home atau WFH, masyarakat tidak bisa keluar rumah, dan dengan social distancing, masyarakat dilarang keras untuk berkegiatan yang bersifatnya berkumpul. Banyak toko dan tempat jual beli yang ditutup sehingga masyarakat menjadi sulit untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Padahal justru saat seperti ini kebutuhan hidup semakin bertambah. Untuk mengatasi keadaan ini, masyarakat mulai banyak yang melirik untuk melakukan kegiatan belanja secara online. Karena selain tidak perlu keluar rumah, sekarang banyak kebutuhan hidup yang dijual secara online. Berikut ini adalah analisis peningkatan jumlah transaksi. Stako Analisis melakukan analisis big data terhadap perkembangan dampak selama pandemi COVID-19. Penggunaan aplikasi jual beli kebutuhan pokok dalam jaringan online meningkat tajam. Permintaan pangan naik. Jumlah kunjungan bulanan e-commerce aplikasi 2019 mencapai 72 juta kali dalam 4 triwulan. Sedangkan penggunaan aktif aplikasi kebutuhan pokok menyentuh angka 14.000 di tanggal 26 Maret. Dan pengguna aktif aplikasi e-commerce menyentuh angka 16,20 juta. Semenjak mewabahnya virus COVID-19 yang memiliki kadar penularan tinggi, masyarakat memiliki peningkatan dalam kepekaan untuk selalu menjaga higienitas. Sebagai solusi cepat, penggunaan materi plastik sekali pakai pun meningkat, mulai dari masker, kantong plastik untuk memesan makanan, hingga botol-botol hand sanitizer pun telah meningkat jumlah penggunaannya. Semua hal yang dilakukan secara online termasuk berbelanja menyebabkan peningkatan sampah seperti bubble wrap ataupun barang-barang belanjaan lainnya. Sampah-sampah tersebut tidak terurai dengan baik akibat tertumpuk dan tertimbun secara terus-menerus tanpa adanya kesadaran untuk mengurangi penggunaannya. Jumlah terus naik dari hari ke hari tanpa adanya inisiatif dan kesadaran menggunakan alternatif pengganti atau sekedar pencegahan yang efektif dan efisien. Berikut adalah analisis kenaikan jumlah sampah selama pandemi. Pengolahan sampah di Indonesia 69% berakhir di TPA, 24% illegal dumping, dan sisanya 7% didaur ulang. Penggunaan layanan delivery makanan lewat jasa transportasi online, padahal 96% paket dibungkus dengan plastik yang tebal dan ditambah dengan bubble wrap. Selotip, bungkus plastik, dan bubble wrap merupakan pembungkus berbahan plastik yang paling sering ditemukan. Bahkan di kawasan Jabodetabek, jumlah sampah plastik dari bungkus paket mengungguli jumlah sampah plastik dari kemasan yang dibeli. Penelitian tersebut menunjukkan bahwa 60% responden menilai bahwa penggunaan bungkus plastik tidak mengurangi resiko terpapar COVID-19. Hal ini sesuai dengan penelitian bahwa virus COVID-19 dapat bertahan di permukaan plastik selama 3 hari, lebih lama dibandingkan permukaan lain seperti kardus atau stainless steel. Kenaikan sampah yang signifikan tanpa adanya daur ulang selama pandemi tidak dapat terselesaikan dengan baik, yang kemudian menyebabkan menumpuknya sampah dan munculnya kerusakan lingkungan sebab tidak terawat dengan baik. Hal ini tentu
tentu saja semakin mengkhawatirkan dari hari ke hari. Pencemaran udara sebab sampah yang dibakar karena terlalu menumpuk dan tidak teruraikan dengan baik. Pencemaran tanah karena penumpukan sampah yang tidak bisa diurai tanah dan merusak zat hara dalam tanah. Pencemaran air sebab ulah manusia yang membuang sampah sembarangan sehingga tersumbatnya aliran dan rusaknya habitat hewan. Penekanan larangan merusak dan mengeksploitasi alam tanpa memperhatikan pemeliharaannya juga dinyatakan dalam Al-Quran Surat Ar-Rum ayat 41-42. Dan telah nampak kerusakan di darat dan di laut disebabkan karena perbuatan tangan manusia, supaya Allah merasakan kepada mereka sebagian dari akibat perbuatan mereka, agar mereka kembali ke jalan yang benar. Katakanlah, adakanlah perjalanan di muka bumi, dan perhatikanlah bagaimana kesudahan orang-orang yang terdahulu. Kebanyakan dari mereka itu adalah orang-orang yang mempersekutukan Allah. Quran Surat Ar-Rum ayat 41-42. Terdapat beberapa riwayat hadis Rasulullah yang berisi anjuran untuk melestarikan alam dan larangan untuk merusaknya. Pertama, hadis yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari pada kitab Al-Harz wa Al-Muzabdah bab Qadal Al-Zar wal Al-Ghazar iza ukila minhu. Tidaklah seorang muslim pun yang menanam satu tanaman lalu burung atau manusia atau hewan makan dari tanaman tersebut, melainkan itu menjadi sedekah baginya.